Baik, selamat datang pada pertemuan pertama mata kuliah Fisika Listrik, Magnet, Gelombang, dan Optik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satuan, besaran, dan vektor. Ya, lebih tepatnya kita akan mereview tentang satuan, besaran, dan vektor. Pertama kita akan membahas apa itu besaran. Ya. Besaran atau dalam bahasa Inggrisnya disebut quantities adalah suatu atribut atau karakteristik. Ya. Atribut atau karakteristik yang terdapat pada suatu objek yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Jadi yang disebut dengan besaran itu adalah suatu karakteristik yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka-angka. Besaran itu terbagi dua. Yang pertama yaitu besaran pokok atau base quantities. Yang kedua itu adalah besaran turunan atau derived quantities. Base quantities itu adalah atribut atau karakteristik dasar dari suatu objek. Sementara besaran turunan adalah karakteristik yang berasal dari kombinasi beberapa besaran pokok. Besaran ini dapat diukur dan pengukuran suatu besaran dalam suatu objek dalam ilmu fisika didasarkan pada suatu perbandingan yang akurat. Ya. Jadi ada pembanding yang akhirnya menggunakan suatu standar satuan atau unit. Nah, di sini ada besaran pokok. Ya, besaran pokok itu ada 7. Ya, dan simbolnya di sini yaitu yang pertama panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Jadi panjang itu L, massa itu M, waktu itu T, arus listrik itu I, temperatur itu T besar, karena jumlah molekul itu N, dan intensitas cahaya itu dengan IV atau I saja. Beberapa contoh besaran turunan yaitu ada kecepatan, velocity, volume, ya, gaya, usaha, massa jenis, dan lain-lain. Sedangkan satuan atau unit adalah suatu pembanding yang dijadikan standar untuk menyatakan ukuran suatu besaran. Jadi ukuran suatu besaran itu harus dibandingkan sehingga kita mendapatkan satuannya apa. Ya. Nah, pembanding ini secara umum yang sudah umum dipakai adalah SI atau Sistem Internasional, ya, disingkat SI. Satuan dari besaran pokok yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu untuk panjang adalah meter, massa itu adalah kilogram, waktu itu adalah detik, arus listrik itu adalah ampere, suhu itu adalah Kelvin, jumlah molekul itu mol, dan intensitas cahaya itu diukur dengan menggunakan satuan kandela. Selanjutnya kita mengenal istilah dimensi, ya, dimension adalah suatu cara untuk merepresentasikan suatu besaran dengan menggunakan lambang-lambang, ya, lambang-lambang atau simbol. Penggunaan dimensi bertujuan untuk menyederhanakan suatu besaran. Ya, umumnya kita gunakan untuk besaran turunan yang terdiri dari beberapa besaran pokok, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah suatu besaran sama dengan besaran lainnya. Misalnya, apakah percepatan itu sama dengan kecepatan? Itu kita bisa bandingkan dengan melihat dimensi dari percepatan dan dimensi dari kecepatan. Dengan mengetahui suatu dimensi, suatu satuan yang berbeda, maka dapat diketahui apakah besaran-besaran yang berkaitan adalah sama. Artinya di sini, apakah kita dapat melakukan operasi secara matematis antara satu besaran dengan besaran lainnya. Contohnya adalah kecepatan, apakah kita dapat operasikan secara matematis dengan percepatan, atau suatu energi listrik, apakah dapat dioperasikan secara matematis dengan energi mekanis, ya, Joule, apakah dia ekivalen, bisa kita operasikan. Nah, itu tergantung dari dimensi-dimensi dari besaran-besaran yang akan dioperasikan. Untuk dimensi sendiri, ya, kita punya dimensi besaran pokok, itu panjang, itu dimensinya adalah kurung siku L, massa itu M, waktu itu T, arus listrik itu I, suhu itu adalah theta, ya, kemudian jumlah molekul itu adalah N kapital, dan intensitas cahaya itu adalah J kapital. Nah, ini tabelnya, bisa kita lihat dari besaran pokok, besarannya apa, simbolnya, satuannya, satuan dari simbolnya, kemudian dimensinya dinyatakan dalam bentuk apa. Nah, ini dapat kalian baca, ya, definisi dari besaran-besaran pokok, ya. Maksudnya definisi ini adalah
length atau panjang ya, panjang. Ya, satuannya itu adalah meter, simbolnya itu adalah M ya. Maka satuan 1 meter itu didefinisikan berdasarkan apa? Nah, di sini definisinya itu adalah panjang ya, lintasan ya, panjang lintasan yang dilalui oleh cahaya dalam ruang vakum dalam sepersekian detik. Nah, jadi ketika kita ukur dalam sepersekian detik seberapa jauh cahaya itu akan melintas, maka itu didefinisikan sebagai 1 meter. Nah, historinya ini ada. Jadi dulu awalnya dia ukuran panjang itu berdasarkan suatu bahan fisik, kemudian berubah, dan akhirnya yang terakhir itu adalah berdasarkan lintasan yang dilalui cahaya dalam ruang vakum. Ya, jadi sebelumnya dia ada prototipenya. Sama dengan massa, massa ini adalah ada suatu benda yang diakui sebagai berat 1 kg. Kemudian waktu, ya di sini kalian dapat baca untuk sebagai pengetahuan umum, apa sih definisi dari 1 ampere, 1 Kelvin, dan 1 mol atau 1 kandela itu secara standar. Ya, ini untuk notasi ilmiah, ya ini saya rasa juga udah pada tahu ya, notasi ilmiah. Jadi mulai dari kalian tahu kilo, mega, giga, terus ke atasnya ada tera, peta, eksa, zeta, dan iota. Ke bawahnya itu ada hekto, deka, kalau meter dia meter, kemudian ada desi ya, desi, senti, mili, mikro, nano, piko, femto, atau dan seterusnya. Jadi ini notasi ilmiah atau disebut dengan scientific notation. Jadi contohnya 1000 meter itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 meter atau 1 kilometer. Nah, ini disebut dengan notasi ilmiah. Kemudian kita dapat melakukan konversi ya, konversi satuan ya dari satu besaran yang sama ya. Dari besaran yang sama kita punya dua besaran. Besaran A, kemudian kita konversi ke besaran B. Ya, besaran ini dalam dimensi yang sama ya, dimensi yang sama ya, tapi dia memiliki satuan yang berbeda, maka kita dapat melakukan suatu konversi ya. Suatu konversi ini adalah suatu cara untuk mengubah satuan ke satuan lainnya dengan menggunakan kaidah perbandingan antara satuan tersebut ya, atau disebut dengan faktor konversi. Hal-hal yang diperhatikan dalam konversi satuan adalah mengetahui faktor konversi dan mengalihkan faktor konversi sedemikian sehingga satuan-satuan yang sama saling memantulkan pada pembilang dan penyebut. Ya. Contohnya di sini berapa milimeter ya jus orange ya, orange juice in a bottle. Jadi 1 ml faktor konversinya itu adalah 0,0338 ounce ya. Konversi fractionnya itu adalah 1 ml dibagi 0,0338, kemudian kita kalikan dengan 15 karena dia ada 15 di sini. Maka itu setara dengan 444 ml. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang vektor. Jadi kita ketahui bahwa besaran itu terbagi dua. Yang pertama adalah skalar, yang kedua adalah vektor. Skalar itu adalah yang hanya mempunyai besar atau magnitud. Contohnya panjang, massa, suhu, luas ya. Kemudian ada vektor, ya besaran yang mempunyai besar atau magnitud dan juga dia mempunyai arah. Contohnya itu adalah kecepatan, gaya. Vektor dinotasikan dengan suatu peubah dan dapat digambarkan secara geometri sebagai segmen garis berarah yang direpresentasikan oleh koordinat-koordinat di suatu ruang R2, R3. Ya, ini pelajarannya aljabar linear ya, aljabar linear. Kalian bisa review perkuliahan aljabar linear tentang vektor. Ya, kita punya vektor V, maka kita punya komponen vektornya itu V1, V2. Ya, misalnya ini 2,3, artinya di sini 2, di sini 3 ya. Kemudian kita punya titik awal, ya, titik awalnya di sini 00 yang berhimpit dengan titik asal atau titik origin. Kita juga punya titik akhir atau terminal point. Ya. Ini metode untuk yang 3 dimensi, ya, kalian bisa review di perkuliahan aljabar linear. Ini contohnya vektor di R2 tadi V, V1, V2, misalnya di sini 33, maka komponennya itu adalah 3,
V1-nya 3 dan V2-nya 3. Kalau untuk di R3 sama, kita punya W1, W2, W3. Kalau dia 3X di sini ya, kemudian dia 3Y dan 2Z, ya, maka dia 3, 3, 2. W1-nya 3, W2-nya 3, W3-nya 2. Kemudian ini kita ketahui titik awal atau initial point dari suatu vektor, dia tidak berada pada titik asal, bukan pada titik 00. Misalnya titik awalnya adalah X1, Y1, Z1, titik akhirnya adalah X2, Y2, Z2, maka vektor P memiliki komponen yaitu vektor P itu adalah P1, P2 vektor, maka vektor P atau P1, P2 itu akan sama dengan vektor titik origin P2 dikurang vektor titik origin P1 ya, sorry, di sini 1. Maka X2, Y2, Z2 dikurang X1, Y. Maka hasilnya adalah X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Y1. Ya. Ini vektor yang kita cari ya, ini. Ya. Maka kita punya vektor yang ini terhadap origin, kita punya vektor yang ini terhadap origin. Nah, ini kalau kita kurangkan vektornya maka kita akan dapat komponen dari vektor yang kita mau. Nah, di sini contohnya kita punya titik A 12, titik B 33, maka komponen vektor AB ya itu adalah 3 dikurang 1 ya, itu nilainya 2, 3 dikurang 2 nilainya adalah 1. Maka komponennya adalah 2,1. Kemudian kita juga mengenal penjumlahan vektor. Misalnya vektor V ditambah dengan vektor W menghasilkan vektor yang dibentuk oleh titik asal ke titik akhir vektor W dengan memposisikan titik awal vektor W bertepatan dengan vektor V. Jadi kita punya vektor V, V1, V2, vektor W, W1, W2. Maka V tambah W itu adalah setiap komponennya ditambahkan. Jadi V1 ditambah V2 dan V2 ditambah V1. Jadi di sini kita punya vektor V dan kita punya vektor W, maka penjumlahan itu adalah vektor V, ya, vektor V, lalu kita tempatkan si vektor W ini titik awalnya pada titik akhir vektor V. Kemudian kita tarik garis sesuai dengan vektor W. Ya, maka hasil akhirnya itu adalah titik awal dari vektor V sampai ke titik akhir vektor W. Jadi ini adalah vektor V tambah W. Begitu juga dengan contoh yang lainnya. Kemudian kita mengenal selisih vektor. Selisih vektor ini menghasilkan vektor yang dibentuk oleh titik akhir suatu vektor V. Ya, dibentuk oleh titik akhir suatu vektor V terhadap titik akhir vektor W. Jadi kalau kita punya vektor V, V1, V2, vektor W, W1, W2, maka V kurang W, setiap komponennya kita kurangkan. V1 dikurang W1, W2 dikurang W2. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya, ya ini, kita punya vektor V, ya, vektor V, kemudian kita punya vektor W, ya, kita punya vektor W ini. Ya. Lalu vektor, misalnya di sini vektor V dikurang W ya, V dikurang V dikurang W, maka itu adalah vektor yang dibentuk oleh titik akhir vektor W dan vektor V. Ya. Kalau di sini kebalikannya W dikurang V, maka arahnya akan ke sana. Kemudian ada perkalian vektor ya terhadap skalar, itu menghasilkan vektor yang besarnya adalah K kali ya, kalau skalar K kali. Jadi kita punya vektor V1, V2, skalar K dikali dengan vektor V, maka hasilnya setiap komponen akan dikalikan dengan skalar tersebut. Jadi kalau kita punya V, setengah dari V, maka dia akan jadi lebih pendek. Min 1V itu dia akan berubah arah, 2V dia akan menjadi 2 kali lipat, min 3V dia berubah arah, dan dia panjangnya menjadi 3 kali lipat dari vektor tersebut. Kemudian kita mengenal norma. Norma adalah panjang dari suatu vektor ya, panjang dari suatu vektor. Kita katakan ketika ada vektor U, maka norma dari vektor U adalah ini, norm U, atau simbolnya itu adalah dua garis kiri kanan. Cara menghitungnya bagaimana? Kita anggap ada suatu vektor U, komponennya itu adalah U1, U2, maka norm dari vektor U ya adalah U1 dikuadratkan ditambah U2 dikuadratkan, kemudian kita tarik akarnya. Ya, jadi setiap komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan kita cari akar kuadratnya.
Sama halnya dengan vektor di R3, V1, V2, V3, maka normnya itu adalah setiap komponennya dikuadratkan, V1 kuadrat, V2 kuadrat, V3 kuadrat, kemudian dijumlahkan, kemudian kita tarik akarnya, maka kita akan dapat norm dari vektor tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan vektor satuan standar atau standar unit vektor, yaitu vektor-vektor yang memiliki panjang satu satuan, ya satuannya bisa apa aja, tapi panjangnya satu, dan terletak pada sumbu koordinat. Ya, jadi letaknya itu adalah pada sumbu koordinat Y, X, atau Z. Notasinya itu adalah IJK, ya, I ini untuk X, J itu untuk Y, K itu untuk Z. Anggap suatu vektor di R3, U, dengan komponennya U1, U2, U3, maka vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor satuan standar sebagai berikut. Vektornya adalah U, U1, U2, U3, maka U1 dikali 100, U2 dikali 010, U3 010. Jadi kalau kalian jumlahkan ini, U1 ya, U1 ditambah ya, ini 0 U2 maka 0 ditambah 0 dikali U3 ditambah 0, 0 dikali U1 ditambah U2 dikali 1, U2 ditambah U3 dikali 0 ya. 0, U1 0, U2 0 ya. 0 ditambah 0 ditambah U3 kali 1, U3. Maka hasilnya ini akan menjadi, ini nggak ada, ini hilang, 0 ya, 0 semua, U1, U2, U3. Ya, hasilnya itu sama dengan ini. Nah, vektor-vektor yang 100, 010, 001 ini disebut dengan vektor satuan standar. Ya. Simbolnya apa tadi? I, J, K. Jadi kita bisa tuliskan bentuknya U1I, U2J plus U3K. U1I plus U2J plus U3K. Ingat ya, di sini kita punya penjumlahan. Jadi notasi dari vektor itu kita bisa bentuk dia U1, U2, U3 ya. Kita dalam kurung dan dia dengan koma, atau U kita bisa kita bentuk dia dalam bentuk penjumlahan U1I ditambah U2J ditambah U3K. Ya. Ini sama vektor, cuma penotasiannya berbeda. Yang ini menggunakan komponen, yang ini menggunakan vektor satuan standar. Kemudian kita mengenal juga ada yang disebut dengan dot product atau hasil kali titik, disebut juga dengan inner product atau hasil kali dalam, atau disebut juga dengan scalar product. Ketika kita punya vektor U dan V, ya vektor-vektor tak nol di R2 atau R3, di mana titik awal kedua vektor tersebut bertepatan dengan saling bertepatan ya. Jadi kita ketika punya vektor, titik awalnya bertepatan ya. Jadi kita punya vektor U, kita punya vektor V. Ketika titik awalnya bertepatan ya, titik awal vektor tersebut bertepatan, dan theta adalah sudut di antara kedua vektor tersebut ya, sudut theta, maka hasil kali titik atau dot product dari vektor dapat didefinisikan ya. Hasil kali titik U dot V ya, bacanya U dot V sama dengan norm dari U dikali dengan norm dari V dikali dengan cos theta, cos dari sudut yang mereka bentuk. Ya, jika U0, V0 maka hasilnya kali titik itu adalah 0. Maknanya apa dari hasil kajian ini adalah seberapa besar satu vektor sejajar dengan vektor lainnya. Jadi kalau vektornya berimpit ya, berimpit gini ya, seperti ini, maka kita tahu di sini tetanya sama dengan 0 ya. Maka cos tetanya itu sama dengan 1, maka kesejajaran dari kedua vektor ini berada pada kondisi maksimal. Tapi kalau misalnya kita punya vektor ya yang dia tegak lurus, sudutnya 90, maka tetanya sama dengan 90, cos tetanya itu sama dengan 0, maka dapat dikatakan kedua vektor ini sangat tidak sejajar, atau kesejajaran vektor ini berada pada titik maksimum. Artinya dia tidak sejajar satu sama lainnya. Kemudian sudut antara dua vektor seperti yang sebelumnya itu dapat kita cari ya, kita balik, kita inverse. Theta itu adalah arcus cos dari hasil perkalian dalamnya dia
dibagi dengan norm dari perkalian norm dari kedua vektor, ya. Jadi kita bisa hitung arcus cos u dot v sama dengan u dot u diakarkan kemudian dikali dengan v dot v diakarkan. Ya, untuk yang ini kita review sedikit. Kita tahu norm dari u itu ya adalah akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ya. Katakanlah U itu komponennya adalah U1, U2 ya. Maka normnya itu adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, kemudian kita tarik akarnya. Kemudian kita tahu kalau U dot U ya itu sama dengan U1 dikali U1 ditambah U2 dikali U2 ya. U1 dan U2 ini adalah komponen, maka hasilnya adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ya. Jadi sama saja norm dari U itu, ya kita tahu ini U1 tambah U2 kuadrat ditarik akarnya, ya. Sementara U1 U2 kuadrat itu adalah perkalian titik. Ya. Nah ini kalau kalian ingat, kalau kita punya U sama dengan U1 V1, U1 U2 ya. Kemudian kita punya V sama dengan V1 V2, maka U dot V itu akan sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ya. Karena hasil perkalian titik itu menghasilkan skalar ya, bukan vektor. Ini hasilnya skalar ya. Nah, kalau dia dikalikan dengan diri dia sendiri U, maka ini menjadi U1, di sini menjadi U2. Maka akan seperti ini. Ya. Hasil kali titik dapat ditentukan dengan komponen ya, ini tadi yang saya sebutkan. Hasil kali titik kita punya U1 U2, V1 V2 ya. Hasilnya U1 V1 ditambah U2 V2. Kalau dia ada 3 komponen di R3, maka U1 tambah V1, U2 V2 ditambah U3 V3 seperti ini. Jika U sama dengan V ya, U sama dengan V maka U dot U maka U1 kuadrat, U2 kuadrat, U3 kuadrat seperti ini. Ya ini tadi yang kita sebut norm dari U ya, norm dari U kuadrat ya, ini ya. Sehingga sudut antara dua vektor tak nol dapat juga ditentukan sebagai berikut. Untuk vektor dua dimensi, arcus cosnya adalah U dot V, tadi ya U1 kuadrat tambah U2 kuadrat V1. Ya ini sama, tadi sudah saya jelaskan. Untuk 3 dimensi, komponennya ada 3. Ya, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Kemudian kita mengenal cross product. Ya, cross product atau disebut dengan hasil kali silang atau vector product. Ya, hasilnya adalah vektor. Ya, vektor. Kita punya jika U dan V adalah vektor-vektor di R3, maka cross product dari kedua vektor tersebut adalah U cross V. Ya, kita gunakan seperti ini, matriks. Caranya yang gampang itu adalah ketika kita punya vektor U, kita punya vektor V, ya, U1, U2, 3, V1, V2, V3 komponennya, maka yang pertama itu adalah kita tutup yang komponen pertama, maka V2, V3, U2, V3 dikurang dengan V2, U3. Ya, artinya determinan dari dia, determinan dari yang tersisa. Ya, seperti ini. Determinan. Jadi U2, U3, V2, V3. U2, U3, V2, V3. Kemudian dikalikan dengan vektor satuannya. Ya, kemudian komponen berikutnya kita tutup yang ini. Ya. Ya. Komponen kedua kita tutup yang ini. Ya. Maka determinan dari U1, U3, V1, V3. Ya. U1, U3,
V1, V3, dan tandanya minus, ya, tandanya minus untuk komponen yang kedua. Kemudian dikalikan dengan vektor satuan standarnya, J. Begitu juga untuk komponen yang ketiga, seperti ini. Ya, untuk komponen yang ketiga, kita tutup ini, ya. Maka determinan dari yang tersisa U1, U2, V1, V2, U1, U2, V1, V2, tandanya positif, dikalikan dengan vektor satuan standarnya K. Nah, di sini kita lihat hasilnya berupa vektor, yaitu yang terdiri dari 3 komponen, ya, komponen pertama atau X, komponen keduanya yaitu Y, komponen ketiganya Z. Jadi hasil perkalian silang atau cross product dari dua vektor itu hasilnya adalah vektor, ya. Jadi perlu kalian ingat di sini dot product menghasilkan, ya, menghasilkan skalar. Sementara cross product, ya, itu menghasilkan vektor. Oke. Karena hasil dari cross product ini adalah vektor, ya, vektor, maka kita dapat menghitung besar hasil kali dalam kedua vektor atau norm dari vektor. Ini kan hasil kali cross product ini kan vektor, ya. Kita anggap namanya vektor W, ya, gitu ya. Maka kita dapat menghitung normnya. Ya, cara menghitung normnya tadi bisa dilakukan dengan cara sebelumnya atau kita bisa melakukannya dengan cara norm dari U dikali dengan norm dari V, kemudian dikalikan dengan sin theta. Theta itu sudut yang dibentuk dari kedua vektor tersebut. Ya. Norm ini hasilnya apa? Dalam bentuk skalar, ya. Skalar. Ya. Ini kalian bisa review lebih jauh dalam mata kuliah aljabar linear. Jadi kalian bisa review tentang vektor. Oke. Ini ada tugas mandiri dapat kalian kerjakan untuk mereview tentang vektor-vektor, kemudian aplikasi awalnya, ya, aplikasi awal-awal dalam fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Oke, cukup sekian perkuliahan pada pertemuan satu ini. Intinya adalah kalian mereview pelajaran-pelajaran yang sudah pernah dilakukan, terutama tentang vektor itu pada mata kuliah aljabar linear. Kemudian beberapa materi juga seharusnya sudah kalian dapatkan ketika di bangku SMA. Jadi di sini kalian review, kalian ingat-ingat lagi, karena nanti akan banyak digunakan untuk pembahasan-pembahasan kita dalam mata kuliah fisika listrik, magnet, gelombang, dan optik. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.